Halo teman, OJK resmi bubarkan 4 pinjol yang meresahkan masyarakat. Nah, ini berita sangat penting sekali buat teman-teman karena mungkin salah satunya teman-teman pinjam di aplikasi ini, jadi memang sekarang sudah dibubarkan OJK dan tidak ada di Indonesia. Artinya mereka sudah jadi ilegal dan resmi bubar. Nah, apa saja aplikasinya? Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah aplikasi Tanifan. Kita tahu OJK resmi mencabut izin Tanifan pada 3 Mei 2024 dan Tanifan dinilai tidak mematuhi rekomendasi pengawasan OJK dan gagal memenuhi ketentuan ekuitas minimal. Jadi ada minimal yang harus dicapai oleh pinjaman online, minimal untuk dana yang mereka harus capai, teman. Dan Tanifan tidak bisa mencapai dana ini dan mereka resmi sudah diinvestigasi besar-besaran dan terbukti sudah tidak sanggup untuk memenuhi ini dan mulai dibubarkan, ya teman. Dan pembubaran ini sangat berefek besar sekali bagi masyarakat, terutama buat peminjam yang sudah pinjam di Tanifan. Mereka tidak perlu membayar lagi karena sudah resmi hangus aplikasinya. Itu yang pertama, Tanifan. Untuk yang kedua adalah Danapala. Nah, OJK resmi mencabut izin Danapala pada 5 Juli 2024. Nah, pencabutan ini diajukan oleh perusahaan sebagai strategi pemegang saham untuk sentralisasi usaha. Artinya pemegang saham ini merasa kok aplikasi atau perusahaan ini cuma cabang-cabang seperti itu, teman. Jadi mereka menggabungkan 2 atau 3 perusahaan jadikan satu. Jadi perusahaan ini dibubarkan, mereka fokus pada perusahaan yang lebih besar seperti itu. Artinya sentralisasi usaha. Jadi ini bukan karena masalah perusahaan atau banyak yang tidak bayar, tapi masalah resmi pemegang saham yang ingin mengsentralisasi usaha. Yang kedua. Untuk yang ketiga adalah Jembatan Emas. Nah, Jembatan Emas sendiri sudah dicabut izinnya pada Juli 2024. Nah, kita tahu banyak sekali pengguna di Jembatan Emas ini dan mereka sudah melanggar aturan OJK dan sudah resmi jadi ilegal. Jadi buat yang galbay tenang saja, ini langsung yang namanya dilunaskan oleh aplikasi Jembatan Emas ini. Nah, untuk yang terakhir aplikasinya adalah Investri. Nah, Investri ini salah satu aplikasi yang viral kemarin karena sudah resmi dicabut izinnya pada 21 Oktober 2024. Jadi belum ada 2 bulan, teman. Dan Investri ini melanggar ketentuan ekuitas minimal dan mengalami kinerja yang buruk, ya teman. Kenapa? Karena aplikasi ini atau perusahaan ini terbukti tidak bisa memenuhi ekuitas dan ada dana yang minimal yang harus dicapai oleh aplikasi atau perusahaan ini tapi tidak bisa dicapai oleh investor ini. Belum lagi manajemen keuangan mereka yang terbukti amburadul, banyak sekali hutang sana sini dan terbukti mereka tidak bisa membayarnya. Nah, mirisnya bos dari Investri ini pergi ke luar negeri, cabut seperti itu, teman. Dan alasannya ingin tambah modal investasi seperti itu. Tapi faktanya sampai sekarang belum pulang-pulang ke Indonesia dan memang banyak isu-isu yang beredar aplikasi ini atau orang yang memegang Investri ini memang istilahnya kabur, ya teman, agar tidak terkena denda yang namanya OJK. Jadi mereka lepas tangan seperti itu, teman. Nah, buat teman-teman yang sudah galbay di aplikasi Investri bisa tenang hidupnya karena tidak akan ada lagi penagihan-penagihan karena aplikasi ini sudah tidak ada di Play Store. Kita bayarnya kemana juga nggak tahu karena aplikasi ini sudah resmi dibubarkan oleh OJK. Tapi mirisnya buat pemegang saham atau orang yang menanamkan modal di Investri ini bisa ketar-ketir karena uang mereka langsung hangus, tidak bisa ditarik, ya teman. Karena aplikasi ini sudah terbukti sudah tidak ada di Play Store, sudah resmi dibubarkan. Itu mirisnya seperti itu. Dan OJK mewajibkan perusahaan yang izinnya cabut untuk mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS paling lambat 30 hari setelah pencabutan ini. Nah, RUPS ini akan membahas pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuiditas. Artinya perusahaannya dibekukan dan tidak boleh yang namanya bekerja untuk mengatur keuangan mereka, langsung resmi dibubarkan. Nah, pinjol yang tidak memiliki izin resmi dari OJK tidak menjamin bahwa pinjol tersebut mematuhi regulasi yang berlaku. Peminjam dapat terjebak dalam perangkap hutang dengan bunga dan biaya yang tidak wajar. Jadi sudah diwanti-wanti jika aplikasi ini sudah resmi kena sanksi denda atau malah dibubarkan, teman-teman tidak boleh membayar lagi karena sudah resmi tidak mematuhi peraturan OJK. Itu yang wajib teman-teman catat. Nah, video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat ke depannya lebih baik.